secara nggak langsung, apakah betul menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan sebagai capres 2024, Bang Surya? Iya. Iya. Kita kan sedang milih presiden ya. Ujung-ujungnya itu dapat 2 besar. Yang kita pilih boleh pakai sentimen. Mana kalau dua-duanya sama baik, mana yang dipilih? Yang serak lah. Halo, selamat berjumpa kembali. Saya Pangeran Syahaan. Ini Asumsi. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bang Surya Chandra, mantan Wamen ATR BPN 2019 sampai 2022. Thank you Bang Surjan sudah hadir di Asumsi. Thank you Bang Pange. Ini sudah lama Istimewa sebenarnya diundang ingin Asumsi. bertemu dengan Bang Surjan. Nggak pernah ngobrol juga kita sebelum ini. Saya dengar nama besarnya aja lah dari dulu nih. Akhirnya dapat kesempatan. Kenapa kita ngundang Bang Surjan pada hari ini? Minggu lalu kita dikejutkan nih Bang Surjan. Di channel teman kita di sebelah nih, di Total Politik, ya, tiba-tiba Bang Surjan bukan menyeratkan sih, itu bener-bener kelihatan jelas gitu, bilang secara nggak langsung, apakah betul menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan sebagai capres 2024, Bang Surjan? Iya. Iya. Kenapa bisa gitu? Itu orang kaget loh Bang, kaget loh semua orang. Saya pun kaget. Ya, kenapa kaget? Iya, satu, Anda itu kan Menteri Wamennya Jokowi kemarin. Kedua, masih anggota PSI kan? Masih. PSI, sama Anies kan ketahuan lah gimana gitu kan, berjarak banget gitu. Kenapa bisa Anda mendukung Anies Baswedan? Karena yang pertama saya tidak melihat Pak Anies itu beda dengan Pak Jokowi dalam kerja. Jadi banyak program-program yang baik di era Jokowi Ahok itu lanjut dan diselesaikan di era Pak Anies di DKI. Khususnya yang bidang-bidang yang saya tahu ya, soal agraria tata ruang. Banyak terobosan-terobosan yang gagasan awalnya dibangun di era Pak Jokowi Ahok, itu sekarang udah jalan, mulai jalan gitu. Sangat progresif. Seperti jakarta1.go.id itu kan 150 tema pembangunan dari dinas-dinas disinergikan dengan data persil pertanahan. Ini berangkat dari program Pak Jokowi dulu, tapi Pak Anies lah yang mengeksekusi. BPN DKI itu dapat 80 miliar hibah. Terus juga dari Gubernur Anies, dia minta seluruh OPD mendukung itu. Jadi ini gerbong Jakarta 1 istilahnya kalau Pak Anies bilang. Dan yang nggak siap kita keluar, silakan keluar. Ini penting karena akan mensinergikan, mengkonsolidasikan data-data pembangunan yang kemudian menjadi basis perencanaan, pendapatan karena ada pajak di situ, lalu juga ada peluang untuk pengembangan, jadi land tenure, land value, land development ya, prinsip-prinsip itu bisa diterapkan. Dari mana data pertanahannya? Dari programnya Pak Jokowi, PTSL namanya, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dan bagi saya Pak Anies memang menunjukkan, pertama dia ngerti masalah, kedua dia cukup komit ya untuk mendrive itu, ketiga nah untungnya nih DKI duitnya banyak, bisa dieksekusi langsung, jadi dia pakai gitu uang itu dan dikeluarin anggaran itu dan disambut secara baik. Jadi saya tidak melihat ada kontradiksi antara program yang dirancang Pak Jokowi dulu, Pak Ahok, dengan apa yang dikerjakan beliau sebagai gubernur. Nah yang kedua, saya kira kita kan sedang milih presiden ya. Artinya kalau mau rekrut orang aja harus ada tesnya. Yang dites itu kan harus objektif, harus ada rasionalitasnya. Baru nanti dari tes-tes kapasitas, kemampuan kerja, kemampuan bekerja sama, ujung-ujungnya itu dapat 2 besar. Yang kita pilih boleh pakai sentimen. Mana kalau dua-duanya sama baik, mana yang dipilih? Yang serak lah. Itu kan soal hati ya, soal perasaan, soal emosi, soal sentimen boleh. Tapi dalam proses sekarang saya kira penting banget memeriksa fakta. Memeriksa apa yang betul-betul sudah dikerjakan saat berkuasa. Karena kalau cuman retorika gampang ya, orang bisa mengarang-arang. Tapi kan kelihatan dari yang sudah dia kerjakan secara langsung. Nah saya melihat Pak Anies memang bekerja, dia mau punya kemampuan, ada leadershipnya juga baik gitu untuk Jakarta. Dan satu-satunya tantangan terkait Jakarta 1 itu kan ada kewenangan yang harus presiden punya. Karena di situ mengatur soal pajak, soal batas kepemilikan atas tanah, itu aturan undang-undang, tidak bisa gubernur yang membuat.
Nah, dari perspektif itu saya kira cukup ya buat saya untuk mengatakan Pak Anies bisa jadi presiden, dan kalau dia jadi presiden dia akan kerjakan itu dengan baik, cukup punya keberanian, tinggal nanti detail-detailnya harus tim yang bekerja. Nah, tim inilah yang perlu jadi kuat ya, membantu. Prinsip-prinsip beliau punya sebagai presiden, dia cukup makro tapi juga cukup detail gitu. Nah, kombinasi ini yang teruji di DKI bagi saya cukup untuk menyatakan dukungan, dan saya berharap beliau maju dan partai-partai bisa mendukung gitu kan. Sekarang belum ya. Dan ya itulah kira-kira. Anda kan Anda bilang tadi bahwa waktu sebagai wamen bisa melihat langsung bagaimana kinerja Pak Anies sebagai gubernur. Tapi kan karena Anda dari pemerintah pusat waktu itu, mitra kerjanya kan nggak cuma gubernur DKI doang, Bang. Sama semua pemimpin daerah kan juga. Kenapa Anda single out Pak Anies dibandingkan dengan pemimpin daerah lainnya? Apakah memang yang lain kurang bekerja atau gimana menurut Bang Surja? Untungnya jadi wamen ya, bisa keluyuran ke Indonesia. Saya 32 provinsi saya datengin. Itu artinya ketemu gubernur atau wakil gubernur atau sekretaris daerah atau asisten daerah. 132 kabupaten kota se-Indonesia. Itu juga sama, bupati atau wali kota, asisten daerah, sekda, antara itu deh, wakil seperti itu. Dan memang agak menonjol Pak Anies dari sisi itu ya, otonomi daerah kan sekarang, apalagi DKI. DKI kan nggak dapat anggaran dari pusat. Ini betul-betul otonom, dia mengelola dana pendapatan sendiri, PAD-nya besar. Memang menonjol dari sisi kinerja, itu menonjol banget untuk isu ini paling tidak ya. Dan dari situ saya kira cukup ya, karena kan agraria tata ruang ini anchor ya, jangkarnya pembangunan. Dia menentukan yang lain-lain. Karena di situ ada planning, ada perencanaan, ada pemanfaatan, ada land value ya, penilaian tanah. Di sini ada pendapatan daerah, pajak dan sebagainya. Ada land development. Jadi ke depan bisa dikembangkan gitu. Nah, di situ memang, dan beliau kan namanya disebut. Kita kan pilih presiden atau kepala daerah kan bukan yang paling baik, yang tersedia gitu, yang memang ada, dan nama beliau ada terus di 3 besar. Nah, saya pikir dari 3 itu saya pribadi merasa beliau cocok, paling bisa untuk melaksanakan, pertama melanjutkan programnya Pak Jokowi yang memang baik, yang memang bagus, dan memperbaikinya gitu loh. Artinya dia bisa kembangkan. Nah, Jakarta 1 tuh ada penyesuaian-penyesuaian dari konsep awal tentunya, tapi itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, saya pikir memang menonjol dari sisi itu, sangat menonjol. Nah, harapan saya kalau memang ada bahan lain, ayo kita diskusikan, kita periksa apa yang sudah dikerjakan, bagaimana ngerjainnya. Saya pakai Abraham Lincoln punya quote ya, dia bilang kan kalau orang suruh menderita, hampir semua orang bisa disuruh menderita itu. Tapi kalau mau ngetes karakter orang sesungguhnya, kasih dia kekuasaan. Saya pikir Pak Anies dalam kekuasaan, dia menunjukkan karakter aslinya, dan karakter itu cukup buat saya untuk mendukungnya. Ada satu hal yang Bang Surchan tadi bilang di konten sebelumnya, di channel yang lain juga bilang, satu hal yang saya jarang mendengar sebenarnya dari pendukungnya Pak Anies adalah untuk meneruskan kinerja Pak Jokowi. Pak Anies lah yang paling baik menurut Bang Surja. Ini berlawanan dengan narasi kebanyakan orang yang mendukung Pak Anies. Narasinya selama ini biasanya adalah, ini udah makin gak jelas, butuh perbaikan ke arah yang lebih baik, makanya ganti presidennya seperti itu. Nah, Bang Surya ini berbeda untuk meneruskan Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sama Presiden Jokowi selama 2 periode udah bagus, harus diteruskan lagi. Ini kan ada perbedaan cara pandang nih, Bang, dengan sesama pendukungnya Pak Anies nih, gitu. Jadi sebenarnya apakah Bang Surchan menawarkan sebuah perspektif yang baru kepada teman-teman yang lain, atau sebenarnya perspektif mereka itu ya nggak tepat? Sebenarnya ini udah bener Pak Jokowi, ayo diteruskan, bukannya harus diganti karena keadaan memburuk gitu, Bang. Mungkin tepat dalam perspektif dia gitu loh. Saya kan untungnya pernah jadi wamen ya, kan saya ngelayanin semua kepala daerah, semua masyarakat. Saya nggak nanya partaimu apa, rasmu apa, sukumu apa, agamamu apa, enggak. Karena saya di birokrasi, kami kan bekerja dalam bingkai rasionalitas publik. Jadi kalau saya tanya dulu apa latar belakang bermula dia, saya pasti diskriminatif dong. Birokrasi nggak bisa begitu. Barangkali untungnya saya
saya dapat perspektif lah. Dan pernah di pemerintahan gitu ya. Artinya lebih luas barangkali melihat, oh ternyata selain realitas ini yang saya gaulnya di sini, ada yang di sini beda sama sekali di sini. Ada yang di sana beda lagi. Nah, kita butuh menemukan di antara itu mana yang bisa menjadi perekatnya. Karena ini kita bicara soal presiden ya. Orang yang sebenarnya orang biasa aja yang kita kasih kekuasaan sedemikian besar menjadi pemimpin untuk mengarahkan negara ini mau kemana ke depan. Dan dalam tradisi pembangunan di negara maju harus ada keberlanjutan. Partai boleh ganti, orang boleh ganti ya penguasanya, tapi ada yang terus-menerus gitu. Dan saya berpikir itu penting sekali pemimpin yang memang paham itu. Dia buktikan dalam kerjaan dia selagi dia berkuasa. Ini beruntungnya Pak Anies pernah jadi gubernur DKI lagi ya. Lalu juga memang dia cukup membuka ruang untuk dapat masukan dari yang lain. Dan saya pikir dia memenuhi semua itu. Jadi bagi saya masuk akal. Juga harapannya bisa memicu capres-capres lain. Ayo kita bicara konten, mari kita bicara program. Ayo kita berdebat tidak cuma sentimen, asal senang banget atau benci banget. Itu yang menjadi sumber masalah kan di situ. Ketika orang udah nggak melihat yang lain gitu. Padahal realitas kita kayak algoritma. Di sini aja yang dikasih lihat. Wah happy banget di sini. Padahal ada di sini yang sama sekali berbeda. Harapannya ya kita ngobrol lah, berdialog, berdebat atau berdiskusi. Tidak pakai kekerasan, karena ada kanal yang kita siapkan untuk berdiskusi, berdialog itu. Saya bayangkan ruang itu bisa sangat terbuka. Dan itu kalau saya lihat Pak Anies ya dari track record, dari tulisan dia waktu masih jadi akademisi, dari disertasinya tentang regional otonomi yang saya pernah lihat juga. Sepertinya begitu dia. Memang aslinya seperti itu. Dia orang yang memang mau inklusif, mau terbuka, mau menerima masukan begitu. Dan saya kan pernah bekerja langsung di tim transisi, Bang Pange. Waktu saya di tim transisi, ketuanya Pak Anies. Waktu periode pertama Pak Jokowi ya? Ya, tim transisi untuk bidang Kesra beliau. Jadi pertanyaan berikutnya nih Bang Surchan, menarik. Tadi Anda bilang bahwa memang wajah aslinya Pak Anies yang inklusif seperti itu. Tapi kan image banyak orang kepada Pak Anies pas ke 2017 apalagi, itu kan berbeda. Pak Anies dikaitkan dengan intoleransi misalnya dan hal-hal lainnya lah gitu. Nah itu kan image yang nggak bisa luntur sebenarnya dengan cepat. Nah jadi sebenarnya wajah asli Pak Anies ini yang mana, Bang Surchan? Aslinya yang kayak yang barusan saya bilang ya. Memang 2017 itu kan kita sama-sama lihat ada identitas politik identitas jadi menonjol banget. Cuma kan ini nggak datang ujuk-ujuk. Itu udah mulai sejak 2014. Pas Pilpres ya, antara Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo gitu. Tapi kita lihat 2019 Prabowo sekarang jadi menterinya Pak Jokowi. Artinya kan ada upaya untuk merekonsiliasikan, mematahkan cara-cara metode politik identitas. Politik identitas itu kan mencari perbedaan untuk menciptakan sentimen kebencian gitu terhadap yang lain, dan dengan demikian dapat votes, dapat suara. Sentimen paling kuat kan bisa dibakar oleh agama gitu. Nah, agama memang krusial karena sebagian pemilih kita kan penganut agama, menganut agama. Jadi bagi saya penting memahami ini, mendalami itu, bukan judging. Politik identitas tidak bisa dilawan dengan memojokkan, dengan memusuhi, tapi harus ada upaya merangkul begitu. Harus ada upaya untuk mendekat. Bisa ditolak awalnya, kayak saya sekarang saya udah dibully ya gara-gara pernyataan dukungan secara terbuka kepada Pak Anies, tapi saya terima semua dan saya ladenin satu-satu WA itu atau masukan orang kritik terhadap saya. Buat apa? Ya paling tidak saya mau mahamin apa sih yang jadi concernnya, apa dulu perasaan dia, apa yang paling kuat dan kenapa bisa begitu. Ketika mulai masuk udah agak tenang, baru kita bisa bicara fakta. Dan Pilpres kan masih lama nih, masih ada setahun lebih ya, ada peluang untuk kita membuka tabir-tabir. Ini politik identitas kan kayak mitos sudah hampir. Kita memang macam-macam, ada sukunya, agamanya, tapi kita nggak buka itu, nggak terbuka, dan tahu-tahu jadi mitos, labeling juga ada di situ, dan ini bahaya karena saya tidak berharap apa yang terjadi 2014-2019 terulang lagi. Dan saya kok merasa
Pak Anies ini mau ke arah situ. Jadi saya akan ketemu dengan pendukung yang tradisionalnya. Saya berharap bisa jumpa ya, kita ngobrol dah, berdiskusi gitu. Dan barangkali juga bisa ketemu ya, jalan tengah di mana yang pas. Masing-masing aspirasi diakomodasi, tapi kita punya bingkai kebangsaan, bukan cuma propaganda politik gitu. Banyak pengamat politik, political scientist yang bilang bahwa Pak Anies ini kan harus ke tengah untuk bisa merangkul lebih banyak spektrum masyarakat. Apakah izin nih Bang Surcen, apakah bergabungnya Bang Surcen ini bagian dari langkah tersebut sebenarnya untuk merangkul demografi masyarakat yang secara kasual orang tidak mengasosiasikannya dengan Pak Anies? Saya nggak merasa Pak Anies itu berusaha ke tengah, dia selalu di tengah dari dulu. Nggak pernah dia Jadi kalau berusaha ke tengah. dia terlihat ke kanan-kananan itu bukan posisi real, Bang Surcen? Saya kira enggak. Dan ini mungkin tulisan Pak Abdillah Toha yang baru di kompas.com itu bisa menjelaskan lebih detail ya. Beliau kan menata. Dan kita tahu Pak Abdillah Toha ini pendiri PAN, yang orang anti korupsi, tokoh anti korupsi, pernah di DPR, dan pendukung PSI 2019. Beliau bantuin endorse juga partai saya kebetulan gitu. Dan kita percaya sama Pak Abdillah. Beliau aja bilang ya, memang itu kayak apa ya? Barangkali kita harus lebih adil melihat sosok Anies Baswedan dalam konstelasi politik pada saat itu. Menurut Pak Abdillah, apa ada yang bisa keluar dari politik identitas? Kalau misalnya disebut oleh Pak Abdillah kan, kalau HTI atau FPI dukung Ahok sama Jarot, apakah akan ditolak? Belum tentu juga gitu kata dia. Artinya ada realitas yang memang membuat suasana begitu. Nah, 2024 ini bisa jadi milestone baru buat kita. Keluar secara jelas dari awal kita tolak gitu. Saya menolak itu. Saya akan berjuang buat itu. Kalau Pak Anies berkenan ya, saya mau berjuang buat itu. Dan kita sama-sama menunjukkan bahwa nanti inklusif. Tapi Pak Anies memang tidak pernah kemana-mana. Dia ada selalu di situ. Kelihatan dari kebijakan dia di DKI ya. Dulu kan sebagian teman, mungkin termasuk saya sendiri, awal-awalnya dulu, jangan-jangan Pak Anies bisa ngacak-ngacak Jakarta nih. Tapi setelah jadi gubernur, apakah ada tindakan diskriminatif dilakukan oleh Pak Anies terhadap orang Tionghoa kayak saya gitu? Terhadap orang Kristen seperti saya? Saya nggak nemu ya, Bang ya. Atau ada ya program-program pembangunan yang dirusak? Enggak juga, dilengkapin, malah ada tambahan yang lebih populis. Misalnya kayak kalau di saya bidangnya itu konsolidasi tanah. Dulu ada kontrak politik Jokowi dengan masyarakat yang berkonflik di Jakarta ini. Ada kampung akuarium tuh di Jakarta Utara. Itu sekarang udah selesai. Jadi memang yang dulu disepakati antara yang terpilih Pak Jokowi Ahok dan Pak Anies itu ada kesinambungan dan dikembangkan. Jaklingko itu kan orang bisa gratis naik angkot. Kita nggak tahu, mungkin saya atau kita yang biasa bawa mobil sendiri gitu ya, nggak berasa. Tapi masyarakat melihat itu. Nah ini yang bagi saya penting. Kalaupun ada ketidakpuasan, jangan-jangan ini cry for help ya. Teriakan minta tolong. Perlu ada yang berempati, masuk ke masyarakat. Dan saya akan masuk. Kalau saya masuk, ya nggak tahu, ini tergantung Pak Anies sendiri, dia berkenan nggak dengan gaya saya. Karena saya akan begini ya, saya akan masuk ke komunitas-komunitas masyarakat yang kecewa dengan pemerintah sekarang. Saya pernah jadi bagian pemerintah, saya tahu persis apa yang dikerjakan oleh Presiden. Untungnya Wamen nih nggak ikut ratas, Mas. Jadi cuma baca risalah. Risalah ini yang saya selalu baca, risalah rapat kabinet ya, karena kami tidak ikut rapat kabinet. Dan saya pikir Pak Jokowi ini presiden yang komplit ya, dia paham semuanya. Dan arahannya jelas. Tapi memang ketika dieksekusi butuh tim yang kuat, yang orang setengah gila juga perlu kali ya untuk mengeksekusi apa yang jadi arahan dari presiden. Dan ini yang barangkali ada miss. Nah di sini kita ketemukan. Jadi pengalaman sebagai wamen, pemahaman tentang masalah, konten, program, apa yang sudah baik, mana yang masih perlu diperbaiki, ini harus dilanjutkan oleh presiden berikut. Nah, tapi tidak cukup dia mau melanjutkan, dia harus punya kapasitas, harus punya kemampuan, harus punya keberanian. Dan saya kok percaya ya Pak Anies punya itu, cukup untuk punya itu. Dan saya rasa bisa dengan tim yang kuat, dengan komitmen kuat, kita bisa maju nih. Indonesia Emas 2045 akan jadi fondasi di sini.
Karena kalau Pak Jokowi ini udah kasih benchmark tinggi banget, susah gantiin Presiden Jokowi. Jadi presiden susah banget. Saya lah saksinya. Warisan Jokowi luar biasa. Tapi kan beliau udah 2 periode, tidak bisa lanjut lagi. Dan harus ada penggantinya. Nah, penggantinya yang kita bantuin, siapapun itu. Menarik, Bang Surchan, karena biasanya, again, lagi-lagi kita ngomongin menjelang tahun politik, narasi yang digunakan Bang Surchan itu berbeda dengan yang biasa kita dengar. Meneruskan, melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi. Bukan untuk memperbaiki atau mengembalikan ke ranah yang seharusnya, pokoknya segala macam. Biasanya kalau oposisi tuh kayak gitu ngomongnya Bang Surchan kan. Kalau di ruang sosial media nih, ganti gitu kan. Ini kan ini kalau ini teruskan itu kan berbeda tuh Bang. Teruskan itu apakah bukan... ini, apakah ini strategi yang memang Bang Surchan secara personal menerapkan, atau ini memang strategi yang secara kolektif memang pengen dilakukan Bang Surchan? Paling tidak ini yang saya percaya lah ya. Saya yakini benar dan penting masuk dalam wacana pemilihan presiden nanti. Bagi saya ini juga krusial karena kita butuh itu. Nggak ada momen di dalam sejarah bangsa ini kita butuh kekuatan semua sendi-sendi kebangsaan ini bersatu. Kita siapkan Indonesia Emas ya 2045 itu yang sudah dicanangkan. Dan kalau bisa ada kontribusi kecil, saya kebetulan kan banyak kebetulan, saya beruntung pernah jadi wamen. Dan saya bangga bantuin Pak Jokowi. Kalau nanti harus bantuin Pak Anies pun saya juga bangga. Tapi itu urusan nanti, karena saya bukan di situ yang saya cari sekarang. Yang sekarang ini saya merasa kita perlu dong membuka ruang dialog itu. Ruang yang biasanya tabu atau dibikin mitos, dibikin momok begitu. Kita bedah aja bareng-bareng. Jadi tidak cuma membangun sentimen, tapi membangun rasionalitas publik. Rasionalitas publik kan menjadi dasar dari demokrasi yang kita pilih. Demokrasi itu syaratnya adalah rasionalitas publik. Siapa yang paling rasional? Politisi memang bolehlah main sentimen. Tapi kita milih presiden ya. Artinya perlu kombinasi, selain bangun sentimen, kita bangun fakta, bangun rasionalitas itu, bangun nalar. Nah, pelan-pelan aku berharap sih dengan saya secara terbuka, siap juga dicaci, dibully, saya terima aja ya, karena saya nggak ada beban apa-apa gitu. Jadi barangkali orang juga lebih reda ya, lebih tenang. Jadi ya, yang bilang Bang Surchan pengkhianat tuh banyak kan Bang, pasti kan? Ya banyak gitu lah. Kan. Sengkuni, apalagi deh semua tuh. Iya, itu ya saya mau ke poin berikutnya adalah, tadi Anda masih bilang partai saya, which is PSI, partai Bang Surchan. Anda masih anggota berarti kan? Masih anggota partai PSI. Nah, apakah ini akan menjadi sesuatu yang problematik bagi Bang Surchan going forward? Karena pilihan politik Bang Surya Chandra mungkin dengan pilihan politik partainya berbeda dalam 2 tahun ke depan. Kalau dari sisi saya nggak problematik ya, karena kan saya melaksanakan apa yang saya pahami tentang PSI juga. PSI kan percaya pada meritokrasi, pada keberagaman, pada peluang siapapun untuk kontribusi dalam pembangunan. Dan karena pilihan-pilihan politik itu jangan sampai membuang prinsip-prinsip itu dong bagi saya. Dan dalam konteks itu saya percaya dengan pilihan hari ini itu yang terbaik bagi saya. Dan barangkali ya nanti sambil lihat ya, karena kan memang harus ada, ya partai punya pilihan, saya punya pilihan gitu. Dan saat ini saya merasa masih nyambung. Respon resminya juga masih oke-oke aja, biasa-biasa aja gitu. Tidak akan ngaruh juga ke PSI, karena pilihan saya nggak punya gerbong di PSI. Lalu juga cukup masih dianggap salah satu kader terbaik. Ya oke lah, jadi so far oke responnya, dan saya menghargai PSI untuk itu. Dan berharap yang terbaik lah. Kita akan lebih matang ya, secara politik akan lebih dewasa dengan proses ini, mudah-mudahan. Bagi Bang Surchan sendiri, dari 2022 sekarang udah masuk semester 2 sampai ke Februari kita ya, akan ada Pileg dan Pilpres 2024 ya. 1,5 tahun lah kira-kira. Bang Surchan akan ada di mana posisinya secara institusi? Apakah akan, again, masih terdaftar sebagai anggota partai? Apakah akan nyalek? Apakah akan maju mungkin di pemilihan yang lain mungkin? Saat ini sih saya tidak berpikir nyalek lagi ya. Artinya saya mungkin menyiapkan lah, saya bukain pintu. Siapa yang memang merasa baik, merasa bagus, ini kan ada ruang kita lebih terbuka dengan dialog seperti itu.
bisa muncul gitu loh. Meritokrasi, kualitas orang bisa dia tonjolkan. Tidak cuma debat sentimen ya, yang bikin orang senang banget atau benci banget. Itu kita milih presiden masalahnya, bukan milih siapa-siapa, bukan orang sembarangan kita pilih. Nggak cukup cuman pakai sentimen, pakai emosi. Harus ada data, harus ada fakta. Nah, ini penting bagi saya supaya nanti pilihannya itu lebih rasional. Pada saat nyoblos nanti pakai perasaan, silakan. Toh datanya sudah lengkap. Kita punya orang yang terbaik begitu. Dan kombinasi itu yang nanti akan harapannya siapapun yang terpilih, dia memang orang yang bisa menyatukan bangsa ini ke depan. Dia akan bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Ada kesinambungan antar pemerintahan. Ada kepastian untuk dunia usaha bagi masyarakat gitu. Dan dari yang saya alami sebagai wamen itu krusial banget Bang Pange. Itu penting banget. Artinya ganti menteri jangan kayak ganti segalanya gitu. Karena mudah banget begitu. Terus terang mudah banget. Kalau mau dibikin begitu tuh bisa. Ibaratnya kalau di kementerian saya dulu ya bisa begini kesini gitu. Tergantung pimpinannya. Nah boleh setiap pemimpin akan membawa model kepemimpinan ya, gaya sendiri-sendiri. Kita butuh maverick yang bikin perubahan ya. Tapi harus ada kesinambungan. Nah, kesinambungan itulah yang barangkali saya berharap dijaga. Jadi kalau nanti Pak Anies benar kepilih, saya bisa terlibat memberi masukan. Saya akan memastikan itu. Saya akan berjuang memastikan, Pak ini udah baik. Kita harus teruskan. Bapak akuin aja ke publik nggak apa-apa kok. Orang ini Bapak dipilih oleh. Ketika awal kampanye boleh ada beda-beda. Tapi ketika kepilih, semua kita layani sama. Dan itu yang ditunjukkan oleh Pak Anies ya sebagai gubernur. Saya lihat di Jakarta. Bang Surcan ini kan kejutan kedua lah. Tokoh yang dianggap nggak mendukung Pak Anies, taunya mendukung. Yang pertama ya teman kita juga, Suni Tanuwijaya gitu. Yang tiba-tiba keluar berita pendukung Anies. Apakah ini akan hal-hal yang terjadi secara rutin nih Bang ke depannya menurut Bang Surcan ini? Orang-orang yang dianggap secara kasual bukan pendukungnya Pak Anies, tiba-tiba secara publik mendukung. Apakah jangan-jangan emang strategi kampanyenya kayak gitu Bang? Ya kalau itu mungkin secara alamiah ya, saya nggak tahu apakah akan ada lagi yang merasa terpanggil seperti saya gitu. Tapi rasanya kok selain yang tadi ngebully, yang mencaci-caci, ada juga yang muji. Bahkan dari orang yang saya nggak kira akan memuji gitu. Tapi kan ini bukan konteksnya, bukan sedang cari dukungan ya atau ke sana atau ke sini ya. Ada misalnya anak muda Tionghoa bilang, Koh, manggilnya Koh ya. Saya juga dukung tuh. Loh, bro, kenapa bisa dukung? Kan lo Tionghoa gitu ya di Jakarta. Pak Anies itu buat dia gubernur yang paling perhatikan orang Buddhis. Dia sering datang ke beberapa wihara Buddhis, yang anak ini kebetulan Buddhis. Dan bagi saya, ternyata mulai ada keberanian orang menunjukkan fakta. Karena awalnya dia takut bicara kayak gitu, takut dibully sama yang lain. Nah sekarang kita bisa melihat, ada fakta lain dari seorang Anies Baswedan yang tidak masuk berita. Itu kan kayak gitu kita nggak tahu gitu. Tapi faktanya ada, yang testimoni orang-orang ini yang kecil-kecil mulai muncul gitu. Ada masyarakat lain yang mengatakan hal yang apalagi. Jadi bagi saya pro kontra itu baik, dan ini penting karena kita sedang ngetes nih, sedang ada ujiannya nih para capres ini. Sekarang saya menguji Pak Anies, membantu menunjukkan yang memang faktanya gitu, apa adanya, dan kemudian membiarkan masyarakat menilai. Dan itu saya kira penting banget kontribusi itu. Semua capres harus punya orang kayak saya, siapapun. Di sini kan Ganjar katanya, Pak Ganjar ayo dong tunjukkan itu. Ayo kita berlomba-lomba, cari orang kayak Surya Chandra juga yang polos-polos nggak jelas gini gitu. Susah. Tapi paling tidak memberikan suasana lain ya. Dan aku sih sungguh berharap nih Bang Pange, kita penting banget karena Indonesia Emas nggak bisa ditunda, harus terjadi. Ini pertaruhannya terlalu besar ya untuk sekadar main-main gitu ya. Pemilu pakai sentimen, dibangun terus, diulang-ulang. Rakyat udah capek lah. Gitu. Terakhir Bang Surcan, dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Surcan mengenai Pak Anies ya, masih ada nggak sih deal breaker yang mungkin terjadi kayak kalau ada ini terjadi kayaknya gue nggak jadi deh gitu? Kalau sampai sekarang enggak ya, artinya saya kan berani terbuka karena sudah mikirin panjang. Udah kesono kesini, kesiapan mau dibully.
Dan mungkin yang membantu saya karena saya nggak ada target, saya nggak harus jadi pejabat, saya nggak akan nyalek juga. Jadi memang barangkali saya bukain pintu lah. Nanti orang-orang kayak Bang Pange kalau mau masuk politik, oh ada ruang. Kita kan dirimu nggak mungkin main-main sentimen kan, model-model asumsi enggak lah. Ini salah satu yang respectful. Terima kasih. Saya ikutin lah. Dan bagi saya penting orang-orang seperti dirimu tuh masuk politik tuh kalau memang tertarik suatu hari. Saya yang bukain kan, dengan begini kita bisa bicara hal-hal yang lebih rasional. Cocok lah sama gaya-gayamu anak-anak muda sekarang yang educated, yang kritis gitu. Dan ini penting karena ini presiden, bukan sembarangan yang kita akan pilih ya. Jadi aku pikir semua angle harus kita pakai, jangan cuma sentimen gitu. Kalau nanti sentimen ada, mana bisa hilang juga sentimen. Artinya bagian realitas politik kan ada sentimen itu, tapi jangan dia yang mendominasi. Dan sebisa mungkin tidak dimanipulasi gitu loh. Digoreng terus gituan. Saya akan lawan itu. Dengan cara apa? Kasih fakta aja dengan santai. Bisa diterima, bisa enggak, tapi kan fakta. Kayak kesaksian. Kita sudah mendengar akhirnya informasi, keterangan, dan juga insight dari Bang Surya Chandra atas kehebohan yang ditimbulkan oleh dirinya pekan yang lalu ketika ia mengatakan siap mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Bang Surya Chandra, terima kasih banyak. Thanks a lot. Atas waktunya, Bang sukses Pange. selalu, sehat. Sukses, sama-sama. Keren.